Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ocha Fitri Cahaya Aulia Aziz, NIM H922180049 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas statistik peta kendali moving range atau MR pada proses pembuatan keramik di PT XYZ. Di sini ada terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sampel data, yang kedua uji keacakan data, kemudian yang ketiga uji distribusi normal, yang keempat peta kendali moving range atau MR, yang kelima diagram Ishikawa, keenam analisis kapabilitas proses, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu sampel data. Berikut ini adalah sampel data dari cacatan pembuatan keramik. Yang pertama ada X1, X2, hingga X3. X1 yaitu densitas, yang kedua yaitu viskositas, yang kedua viskositas, dan yang ketiga residu. Di sini terdapat 30 data dengan 3 variabel. Kemudian yaitu yang pertama uji keacakan data. Di sini yaitu run chart atau uji keacakan data pada variabel X1 dan uji keacakan data variabel X2 dan keacakan data variabel X3. Di sini dapat dilihat nilai p-value-nya masing-masing. Dan di slide selanjutnya, yaitu nilai p-value dari setiap variabel telah saya tulis kembali. Berdasarkan hasil uji keacakan data pada X1, yaitu terdapat 3 p-value lebih besar dari nilai alfa, sehingga H0 diterima, yang artinya data sudah terambil secara acak. Kemudian, uji keacakan data pada X2, terdapat 3 p-value yang lebih dari alfa, dan sehingga H0 diterima, yang artinya data sudah terambil secara acak. Kemudian, uji keacakan pada X3, seluruh p-value lebih besar dari alfa dan H0 diterima, yang dimana artinya data sudah terambil secara acak. Jadi di sini pada seluruh variabel data sudah terambil secara acak karena p-value banyak yang lebih dari alfa. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji distribusi normal di setiap variabel. Ada X1, X2, dan X3. Di sini kita mendapatkan pada X1 nilai p-value 0,005, pada X2 p-value-nya 0,005, dan pada X3 p-value-nya 0,670. Di sini saya telah menulis kembali nilai p-value dari setiap variabel. Dan pada uji ini, taraf signifikansi nilai alfa sebesar 5%, sehingga jika nilai p-value kurang dari alfa, keputusan yang diambil yaitu menolak H0 atau menerima 1, dan juga sebaliknya. Kemudian H0 di sini mengidentifikasikan bahwa data berdistribusi normal, dan H1 mengidentifikasikan data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan data yang telah didapatkan, untuk X1 dan X2, di sini data tidak berdistribusi normal karena p-value kurang dari alfa. Untuk X3, data berdistribusi normal karena p-value lebih besar dari alfa. Dan untuk data yang tidak berdistribusi normal, diasumsikan berdistribusi normal, sehingga dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu peta kendali moving range. Di sini telah didapatkan grafik X1 dan X3 dari peta kendali moving range. Bisa dilihat bahwa seluruh data di X1 dan X3 telah terkendali dengan nilai UCL, LCL, dan nilai tengah sebagai berikut.
Kemudian yang selanjutnya yaitu peta kendali moving range pada X2 atau variabel kedua. Dan ada beberapa data yang tidak terkendali, sehingga dilakukan pengujian ulang dengan membuang data yang tidak terkendali. Dan didapatkan sebagai berikut peta kendali moving range dari X2. Seluruh data terkendali dan mendapatkan nilai UCL pada individual value yaitu 2,5037, nilai tengah atau GT 2,1652, LCL 1,8267. Kemudian pada moving range, sampel moving range, terdapat UCL yaitu 0,4185, nilai garis tengah yaitu 0,1273 dan nilai LCL-nya 0. Kemudian yang selanjutnya, karena seluruh peta kendali moving range data pada grafik telah terkendali, dan dilanjutkan ke diagram Ishikawa. Di sini terbagi menjadi 3 dalam setiap variabel, densitas, viskositas, serta residu. Dan dari beberapa variabel tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan cacat pada keramik yaitu antara lain, yang pertama manusia, lingkungan, mesin, material, pengukuran, serta metode yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses dari setiap variabel. Di sini sudah didapatkan analisis kapabilitas proses pada X1, X2, serta X3. Untuk melihat kapabilitas proses, terdapat 3 tahapan, yaitu proses harus terkendali, kemudian harus memenuhi batas spesifikasi, setelah itu terakhir dilihat di bagian presisi dan akurasinya harus lebih besar dari 1. Jika nilai presisi dan akurasinya kurang dari 1, maka proses dikatakan tidak kapabel. Pada analisis X1, didapatkan nilai CP dan CPK yaitu 33,47 dan 23,16, yang berarti lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan proses pada X1 sudah kapabel. Dan pada X2 diperoleh nilai CP 1,07 dan CPK minus 0,35. Karena di sini salah satu nilai yaitu CPK kurang dari 1, diartikan bahwa proses pada X2 tidak kapabel dan dilakukan pengujian ulang. Kemudian pada X3 yaitu diperoleh nilai CP 0,58 dan CPK minus 5,38. Yang artinya di sini seluruh nilai akurasi dan presisinya kurang dari 1, sehingga dikatakan proses tidak kapabel dan dilakukan pengujian ulang. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan dan analisis cacat dalam proses pembuatan keramik di PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa seluruh data terambil secara acak. Kemudian pada variabel X1 serta X2, data tidak berdistribusi normal sehingga diasumsikan berdistribusi normal. Dan pada variabel 3 telah berdistribusi normal. Untuk peta kendali moving range pada variabel X1 dan X3 data telah terkontrol, dan variabel X2 ada beberapa data yang belum terkontrol, maka data yang belum terkontrol diolah, dikembali sampai grafik terkendali, dan telah diolah hingga data terkendali. Tahap yang terakhir yaitu analisis kapabilitas proses, bahwa pada variabel X1
telah kapabel, dan pada variabel X2 serta X3 tidak kapabel dan dilakukan pengujian ulang. Ya, sekian dari saya tentang peta kendali moving range. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.